Selamat datang kembali di kanal Air. Sekarang kita telah memiliki dua paruh dari controller, keduanya dengan lubang dan ribs atau rusuk. Jadi sekarang kita telah siap untuk menambahkan PCB. Kita akan sembunyikan bagian belakang atau bawah ini dengan mengarahkan kursor dan tekan tombol tab. Dan kemudian kita akan putar dan menyisipkan bagian baru dengan melalui Assembly, Insert Components, New Part. Dan sekarang kita harus memilih plane baru untuk membuat part baru. Jadi kita akan memilih permukaan bagian dalam di area yang kita potong untuk PCB. Jadi sekarang kita membuat sketch pada permukaan itu di part baru kita. Jadi kita normal tuh, kita bisa gunakan center rectangle, kita bisa mulai di origin, dan kita bisa gambar bentuk dari PCB. Dan kemudian untuk ukurannya agak jadi sedikit lebih kecil dari potongan yang kita buat, yaitu tinggi 44 dan lebar 194 mm. Jadi setengah milimeter lebih kecil dari potongan yang kita buat untuk tempat atau dudukannya ya. Kemudian kita ekstrusi menggunakan tipe Plane Extrude dengan ketebalan 1,6 mm. Kemudian kita buat arahnya menjadi ke atas. Jadi pada dasarnya kita isi area slot yang kita potong tadi dari bagian top part ya. Kemudian kita bisa mengubah nama dari part baru itu. Kita ubah saja menjadi controller PCB 2022. Dan kemudian kita dapat membentangkan part itu dan ubah namanya menjadi PCB. Lalu kita dapat simpan assembly ini. Dan kita dapat simpan bagian baru atau new part kita ini secara eksternal. Sekarang kita dapat edit PCB itu lagi dan menambahkan beberapa detail. Jadi kita akan klik bagian PCB itu, lalu pilih edit part. Jadi bagian lain dalam assembly ini menjadi semi transparan ya. Dan mari kita coba putar, lalu kita akan tambahkan beberapa detail di bagian atas atau top part. Jadi akan ada 3 tombol di tengah, seperti Start, Select, dan tombol PS. Dan kemudian 4 tombol di setiap kedua sisi. Mungkin sisi ini adalah untuk tombol arah, dan sisi satunya yaitu tombol gameplay standar. Hampir kesemuanya akan menjadi simetris, jadi kita hanya perlu menggambar setengah dari keseluruhan tombol. Jadi mari kita mulai dari sisi kiri, dan kita mulai membuat sketchnya di permukaan di atas ini. Kemudian kita normal tuh, kemudian pilih lingkaran. Dan kita akan gambar tepat di tengah, atau center dari lingkaran besar yang membentuk alas atau bantalan tombol, yang menyangga tombol yang akan muncul di permukaan. Dan mari kita buat diameternya 25 mm, dan juga kita buat for construction. Jadi kita klik saja lingkarannya. Kemudian centang for construction di sisi kiri ini, di mana kita akan menggunakannya untuk menyejajarkan 4 tombol yang akan kita buat. Jadi mari kita pilih center rectangle tool. Kita buat kedua sisi kotaknya menjadi equal atau biar sama. Kemudian kita bisa tambahkan center line. Lalu kita atur panjangnya menjadi 12 mm, sehingga kita bisa tambahkan 2 garis miring untuk membuatnya menjadi segi 5 atau pentagon. Kemudian kita potong atau trim saja garis yang tidak perlu. Kemudian kita bisa hapus satu sisi yang ke dalam, dan kita buat menjadi segi 5 dengan trim, dan menambahkan 2 garis secara manual. Lalu kita blok objek itu, sehingga kita bisa pilih linear sketch pattern, panah ke bawah, pilih circular sketch pattern. Selanjutnya kita clear selection atau ubah pusatnya menjadi ke tengah dari lingkaran yang telah kita buat tadi. Kita coba goyangkan, ternyata masih belum fix ya. Untuk mengatasinya kita coba atur titiknya kembali ke tengah. Ternyata sudah bisa jadi fix. Jika itu belum, kita bisa menautkan pusat dari segi 5 yang kita buat dengan pusat dari lingkaran atau pusat dari circular pattern, lalu buat keduanya fix. Kemudian kita bisa kembali buat center rectangle ke bagian tengah di sisi kiri, buat ukurannya menjadi 10 x 7 mm. Lalu jarak dari origin kita buat 25 mm ke samping, lalu 10 mm ke atas. Kemudian kita bisa tambahkan center line dari origin ke sisi bawah. Lalu kita buat lingkaran di area tengah bagian bawah dengan ukuran 12 mm. Kemudian kita bisa tambahkan center line lagi dari origin ke atas. Lalu kita bisa cerminkan atau mirror, namun lingkaran di tengah sisi bawah ini tidak usah diikutkan. Mirror entities, mirror about, garis center line yang baru kita buat ini. Klik OK. Kemudian kita bisa extruded bow space dengan ukuran 10 mm, lalu kita OK untuk membuat dudukan tombol controller. Kita pilih salah satu permukaan dudukan tombol, kemudian kita coba sketch. Kemudian kita pilih segi 5 kita, lalu kita buat sketch offset entities, lalu kita atur ukurannya menjadi setengah milimeter. Jangan lupa pilih reverse untuk membuatnya ke dalam, lalu kita bisa klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada kotak di area tengah, pilih reverse, kemudian setengah milimeter, OK. Lalu lingkaran di tengah bawah ini, lalu kita lakukan hal yang sama juga pada kotak di bagian kanan di area tengah ini. Kita secara manual buat bentuknya menjadi segitiga dengan cara kita buat center line dulu dari kiri ke kanan, lalu kita gunakan garis untuk membuat bentuk segitiga.
Kemudian kita hilangkan atau trim bagian yang tidak perlu, kemudian klik OK. Kemudian kita buat equal. Oke. Namun untuk tombol di sisi kanan ini mungkin kita agak tidak sama dengan yang lainnya ya, karena tombolnya akan berbentuk lingkaran. Jadi kita pilih circle, namun kita buat lingkaran untuk pemandu atau untuk konstruksinya atau for construction ya. Kita buat ukurannya kira-kira menjadi 25 mm, lalu checklist for construction, dan kemudian OK. Kita buat circular pattern di tab sketch. Namun jangan lupa kita tambahkan titik terlebih dahulu untuk dijadikan parameter ya. Lalu linear sketch pattern, kemudian pilih panah ke bawah sehingga muncul circular sketch pattern. Kemudian kita ingin membuat pola ada 4 segi 5 dan seharusnya terlihat seperti ini. Klik OK untuk menambahkan 3 segi 5 itu. Dan sekarang jika kita menemukan bahwa segi 5 yang kita miliki tidak sepenuhnya terdefinisi, jika kita coba seret dan kita gerakkan salah satunya dan kemudian kita coba ambil titik tengah dalam pola itu, kita bisa lihat dan itu seharusnya mendefinisikan pentagon kita itu atau membuatnya fix. Kemudian kita bisa buat lingkaran di titik tengahnya, lalu kita buat diameternya 10 mm. Lalu kita lakukan plot. Dan kita ke sketch, dan kemudian kita melakukan circular sketch pattern lagi. Seperti biasa kita ubah pusatnya menjadi di tengah lingkaran yang tadi kita buat menjadi for construction itu. Lalu 3 lingkaran yang baru muncul, kemudian kita bisa klik OK. Kemudian jika kita goyangkan titik atau pusat dari ketiga lingkaran itu, maka ini masih belum fix ya. Kita coba pindahkan pusatnya ke titik yang sama dengan lingkaran for construction, ternyata itu sudah membuatnya menjadi fix. Jika tidak, kita dapat coba memilih salah satu titik pusat dari lingkaran yang kita buat, dan kita buat titik itu coincident dengan construction circle yang telah kita buat. Kemudian kita bisa melakukan features extruded boss base. Namun sebelum melakukan itu, kita terlebih dahulu mengatur ekstrusi untuk tombol PS di tengah ya. Kita bisa memilih plane baru yaitu front plane. Lalu kita coba geser ke bawah dan atur jaraknya menjadi 11 mm. Hal ini karena kita ingin menempatkannya tepat di tengah sisi bawah area tengah ini ya. Kemudian kita bisa sketch secara manual. Lalu kita buat garis dari tengah itu ke atas. Lalu kita bisa buat garis lurus dari pinggir ke atas namun dengan ukuran yang agak lebih pendek dari garis tengah yang pertama tadi. Kemudian kita hubungkan ke tengah, sisi bagian bawahnya juga kita hubungkan. Kemudian kita atur yang garis tengah menjadi 10 mm, yang pinggir 9 mm, lalu jaraknya 5,5 mm. Kemudian kita bisa ke tab feature, kemudian pilih yang revolve boss base. Kemudian kita pilih axis of revolution-nya, yaitu garis tengah ini ya. Kemudian kita klik OK, sehingga sudah jadi tombol PS-nya. Kita pilih sketch 3, yaitu sketch dari keseluruhan tombol yang tadi kita buat, selain dari tombol PS yang sudah kita extrude barusan, lalu kita extruded boss base. Kita coba pilih selected contours, kita hapus saja, karena kita akan terlebih dahulu untuk ekstrusi di area tengah, 10 mm. Kita coba edit part, post extrude 3, karena menurut saya tombolnya agak terlalu ketinggian ya. Kita ubah ukurannya menjadi 9,5 mm. Kemudian kita klik OK. Kita bisa lihat dari belakang atau dari sisi ini, telah nampak tombol start dan select telah melampaui dinding dari controller. Kemudian kita klik panah ke bawah post extrude 3, kita pilih sketch 3. Lalu kita coba extruded boss base, kita ke selected contours, kita clear selections, lalu kita pilih seluruh tombol yang akan kita ekstrusi. Kita ubah ukurannya menjadi 12 mm. Lalu kita OK. Kemudian kita bisa edit feature post extrude 4. Kita buat ukurannya 12,5 ya untuk mempertegas atau menambahkan ketinggian dari tombol arah dan tombol standar agar lebih nyaman digunakan. Kemudian agar tombolnya tidak terlalu tajam, kita bisa gunakan feature fillet. Lalu kita atur parameternya menjadi 0,25 mm. Kita pilih salah satu sisi dari tombol yang akan kita fillet, muncul jenis pilihan fillet, kemudian kita pilih internal to feature. Kita pilih juga tombol di area tengah, beserta tombol PS-nya. Lalu kita bisa klik OK. Kemudian kita bisa exit edit feature, lalu kita bisa pilih salah satu tombol, kemudian kita lakukan open part.
Lalu kita ubah namanya terlebih dahulu, Boss Extrude 2 menjadi button base. Boss Extrude 3 menjadi button top middle. Revolve 1 menjadi button top middle logo. Boss Extrude 4 menjadi button top circle. Kemudian kita akan ubah tampilannya. Pertama PCB, kita ke Appearance, Scenes and Decals. Appearance Plastic Medium Gloss, kita pilih Green Medium Gloss. Kita sembunyikan atau hide plane ini dulu. Kemudian kita akan mengubah tampilan atau warna dari button base menjadi red atau merah. Lalu kemudian button top middle logo, button top circle, dan delete. Kita mewarnainya menjadi dark gray. Setelah itu kita coba Ctrl Tab, kita kembali ke Games Controller Assembly, dan kita lihat warna dari tombol itu sudah nampak berubah menjadi dark gray atau abu-abu gelap, dan papan PCB menjadi hijau. Lalu kita bisa menyimpan assembly kita ini. Untuk rekapitulasi video ini, dari assembly, kita menyisipkan bagian baru atau new part secara langsung dengan masuk ke assembly, insert components, new part. Kita menambahkannya ke area potongan yang kita buat untuk PCB, lalu menggunakan persegi panjang tengah atau center rectangle, dan kemudian kita ekstrusi sebuah bentuk papan dari PCB. Dan kemudian kita gambar beberapa bentuk yang merupakan bagian bawah atau dudukan dari tombol, lalu kita mengekstrusinya. Dan kemudian di atas dari dudukan atau bagian bawah dari tombol itu, kita gambar atau sketch tombolnya dengan offset entities kebanyakan. Lalu yang di sisi kanan atau tombol standar, kita menggambar sebuah lingkaran dan menggunakannya untuk dijadikan tombol standar. Kita mengekstrusinya ke dalam 3 fitur yang berbeda sehingga kita memiliki 3 set ketinggian yang berbeda. Dan kemudian kita hanya menghaluskan sisi dari tombol yang kita buat dan kita menyelesaikan PCB dengan menambahkan beberapa warna tampilan. Jelas ini sedikit disederhanakan dari controller yang sesungguhnya dan biasa kita gunakan. Di video berikutnya kita akan membuat lubang-lubang untuk tombol dan kita akan membuat dan menambahkan joystick. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.